Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Misrina dari kelas 2A D3, mana pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari tugas besar saya, di mana pada grafik ini saya membuat suatu grafik yang menceritakan tentang uh, perjalanan Hanoman menuju kerajaan Rahwana, kerajaan dari Raja Rahwana. Nah, ceritanya pada saat itu tuh uh, Hanoman dimintai tolong oleh Rama untuk mencari Sinta yang sedang diculik oleh Raja Rahwana. Kurang lebih seperti itu gambaran awalnya. Nah, ini untuk beberapa referensi gambaran ini beberapa gambar yang saya jadikan referensi untuk bentuk atau model grafik saya. Ini untuk Hanomannya saya terinspirasi seperti ini. Kemudian ini gunungannya juga saya membuat gunungan berdasarkan referensi ini. Kemudian ini castle-nya atau kerajaannya. Nah, ini yang di bawah ini ada sketsa Hanoman yang memang saya gambar sendiri berdasarkan referensi yang Hanoman di atas tadi sebelumnya. Baik, langsung saja izinkan saya mempresentasikan hasil akhirnya. Ini yang sudah saya revisi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan objek-objek yang saya buat, di mana di sini ada objek awan. Di objek awan ini saya hanya menggunakan P5 bezir untuk membuat objek awan tersebut. Nah, awan juga nantinya tidak akan ada animasi atau interaksi. Kemudian lanjut saja ke objek yang kedua, itu saya menggambar objek gunungan, di mana objek gunungan ini saya menggambar menggunakan dari pegangannya sendiri. Itu saya pakai persegi panjang untuk pegangannya atau handle-nya. Nah, terus untuk untuk bagian kerangka luarnya atau bagian badannya itu saya pakai P5 bezir ini koordinatnya, dan ini P5 bezirnya. Kemudian ini untuk motifnya. Nah, motifnya juga saya memakai P5 bezir semuanya gitu. Namun ada beberapa bagian seperti ini line, jadi dia garis horizontal yang ada di bagian bawah gunungan, motifnya lah intinya. Itu dia pakai bezir juga, pakai Bresenham, pakai line Bresenham ini, pakai line Bresenham. Terus, nah untuk house-nya juga saya pakai line Bresenham, karena dia kan cuman ibaratnya cuman lurus atau miring aja, jadi saya memilih untuk menggunakan line Bresenham. Kalau untuk yang motif batiknya sendiri yang ada di gunungan, itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya menggunakan P5 bezir. Kenapa? Karena memang kompleks si garisnya itu, bentuk lengkukannya itu lumayan agak sulit seperti itu. Nah, ini untuk handle-nya yang tadi saya bilang saya menggunakan persegi panjang untuk handle atau pegangan dari gunungannya. Kemudian lanjut saja ke bagian Hanoman, di mana saya membuat objek Hanoman atau tokoh utama di dalam grafik ini. Nah, untuk Hanoman sendiri, saya menggambar Hanoman menggunakan bentuk dasar di mana kepalanya ini dari lingkaran, dan di kepala itu kan ada kayak ini kepalanya lingkaran. Nah, untuk matanya itu pakai lingkaran. Terus untuk bagian hidung, mulutnya itu saya pakai bezir. Terus kemudian di Hanoman juga kan ada tubuhnya. Nah, di tubuhnya itu saya pakai elips. Dan ini tuh untuk ekornya dari Hanoman, pakai bezir. Terus ini lengan kanannya itu saya pakai persegi panjang, di mana nanti lengan kanannya itu ada bagian, ibaratnya kalau jadi ada dua bagian persegi panjang lah ibaratnya, untuk yang lengan atas sama lengan bawahnya, seperti itu. Ini untuk lengan atasnya, ini untuk lengan bawahnya pakai persegi panjang ya dua-duanya. Kemudian untuk kaki kirinya itu saya menggunakan trapesium siku-siku untuk membuat kakinya.
Begitu juga ya, baik kaki kanan, baik kaki kiri maupun kaki kanan, saya dua-duanya menggunakan trapesium siku-siku. Nah, kemudian di Hanuman ini kan ada objek gada, di mana gada itu senjata dari Hanuman. Nah, untuk gada sendiri saya membuat menggunakan, pertama, gada itu kan senjata, jadi di tengahnya itu kan ada pegangannya. Nah, pegangannya itu saya pakai persegi panjang untuk biar lebih apa ya, karena kalau pakai persegi panjang kan udah gampang lah ibaratnya, jadi tinggal disesuaikan aja ukurannya mau semana. Nah, terus untuk bawahannya ibaratnya pijakan gada itu kan bentuknya, maaf, gada itu bentuknya, maaf, sebentar. Nih, gada itu kan bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, jadi ini untuk gambar gadanya. Nah, dia buat gambaran. Nah, jadi untuk si pegangannya tadi saya pakai persegi panjang. Nah, untuk yang bagian bawahnya atau bagian yang mengerucut ke bawah yang tajamnya itu pakai segitiga sama sisi. Kemudian untuk kepalanya itu pakai lingkaran. Ini ada lingkaran, 2 lingkaran. Kemudian ini enggak ada. Kemudian yang terakhir itu ada si latar belakang. Oh ya, di latar belakang ini saya membuat castle atau si kerajaannya itu, dan membuat gunung. Sini untuk castle-nya sendiri saya menggunakan persegi panjang untuk bagian apa ya, fondasi si castle-nya, bagian itunya pakai persegi panjang, kemudian lingkaran itu untuk jendelanya, dan untuk atapnya itu atau yang bagian mengerucutnya itu pakai segitiga sama sisi. Kemudian darat ini cuman, kalau darat ini bagian darat ini cuman ibaratnya cuman pemisah doang lah antara mana yang langit mana yang daratan, seperti itu. Nah, kalau untuk yang mountain sendiri atau si gunungnya itu saya juga menggunakan segitiga sama sisi dua-duanya, seperti itu. Ini kalau di run ya, ini gunungannya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, saya menggunakan ini persegi panjang, kemudian ini line Grassenham, ini line Grassenham, line Grassenham, ini juga line Grassenham, tapi untuk motifnya tadi pakai bezir. Nah, ini pakai bezir, untuk si topinya itu pakai bezir, terus kepalanya ini yang bagian lingkaran ini pakai lingkaran, terus untuk mulut bagian sini, mulut, hidung bagian sini itu pakai bezir, ini pakai lingkaran. Kemudian ini pakai lingkaran juga seperti yang sudah saya bilang dan sudah saya tunjukkan. Nah, itu ini pakai trapesium siku-siku, ini pakai bezir, ini pakai persegi panjang. Nah, ini gunungannya pakai segitiga sama sisi. Dan ini juga castle-nya yang sudah saya bilang seperti sebelumnya, dominan pakai persegi panjang, cuman saya ubah-ubah sih ukurannya, jadi kelihatannya seperti persegi yang bagian ini, cuman pakai persegi panjang kok semuanya. Ini ya, pakai persegi panjang. Ini untuk jendelanya pakai lingkaran, dan atapnya itu pakai segitiga sama sisi. Nah, kemudian langsung saja lanjut ke bagian motif 2D dan animasi. Kita close dulu. Untuk animasinya sendiri saya perlihatkan terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Ini hanya muncul gunungannya, translasi ke kanan, dan ini bisa dilihat scaling si castle-nya ini, scaling, kemudian untuk gunungnya itu translasi dan scaling atau pakai scale. Dan ini juga, ini kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu kelihatan sebenarnya, tapi kalau diperhatikan si Hanuman ini dia
saya scaling juga agar ada efek seperti dia tuh terbang seperti itu. Untuk bagian kodenya ada di awan, nggak ada animasinya, terus kemudian gunungan itu animasinya ada di sebelah sini. Nih saya pakai ini, jadi pakai bezier pointnya. Kalau untuk animasi gunungan. Nah di sini nih ada translate untuk menggambar gunungannya ke animasi ya, gitu. Dan ini selebihnya sama. Kemudian untuk yang bagian hanomannya ya, untuk bagian hanomannya itu ada di sini. Nah, di sini ada breathing scale. Nih, saya pakai translate juga. Di sini ada scale 2D juga untuk efek yang breathing tadi, ibaratnya kayak dia kelihatan seperti bernafas atau saya sebutnya tadi seperti terbang. Nah, jadi saya menggunakan scale untuk animasi tersebut. Kemudian untuk castle-nya ini kayak pakai tidak iya pakai scale value dan pakai translate juga. Ini untuk scale dan translate-nya untuk si castle-nya, bagian castle. Dan untuk ini kalau yang di sini saya pisah antara mountain-nya. Ini saya juga pakai translate seperti yang saya bilang untuk dia bergerak ke arah sebelah kiri, kemudian saya pakai scale untuk memperbesar si gunungnya. Oke, langsung saja ke bagian animasi dan interaksi. Nah, kalau untuk interaksi sendiri, saya nggak terlalu banyak interaksinya. Mulai seperti biasa. Nah, yang bisa dilakukan interaksi itu hanya si hanomannya saja. Dimana kalau kita pencet B, itu dia akan ke arah kanan, kalau A itu arah kiri, kalau E itu dia akan nge-scale atau memperkecil, kemudian kalau Q itu dia akan nge-scale memperbesar, kemudian salah satu interaksinya yang lain itu kalau misalnya kita pencet enter, dia akan memunculkan efek petir di sini. Gimana ceritanya kan Hanoman memang menyerang si kerajaan dari Rahwananya ini. Jadi saya menggunakan ya si itunya tuh pakai petir. Ceritanya ini petir, Pak. Seperti itu. Langsung saja bagian di sininya. Itu di bagian halamannya saja. Ini pakai translate scale sama seperti yang tadi. Nah, di sini tuh biar dia bisa apa ya ibaratnya bisa bergerak ke kanan kiri atas bawah itu, jadi setiap si bagian kayak tubuh lengan kanan itu tuh pakai transfer point seperti itu. Ini untuk ini untuk animasinya tadi. Nih untuk move right, move left, move up, yang agar bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Kemudian yang untuk lightningnya di sini ada fungsi si lightning. Ini draw gadanya, maaf. Ini lightningnya.
seperti itu. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.